Cerita itu dari bapak saya sendiri. Terus yang sering bercerita itu Mbah Supinah, Liksuk. Nah, kalau biasanya kan di sini itu terkenalnya Liksuk kan begitu. Itu saya sering mendapatkan cerita dari beliau. Kalau dari bapak saya sendiri, Mbah Hasan Bisri, itu karena bapak saya sering bercerita. Kalau saya pas pulang dari sekolah, saya dulu SMA-nya di Kroya. Kalau pas Sabtu Minggu pulang terus bercerita sampai ke cerita mengenai keturunan Mbah Abdul Wahab itu siapa, saya tanya begitu sama bapak. Terus Mbak Supinah juga sering bercerita mengenai Mbah Abdul Wahab begini. Lah di antaranya Mbah Abdul Wahab itu asalnya yang dari Mbah Abdul Wahab. Kalau bapaknya Mbah Abdul Wahab atasnya saya sendiri memang tidak tahu. Karena apa? Bapak saya sendiri itu juga tidak tahu. Lah iya, saya menanyakan, Pak, Mbah jenengan itu siapa namanya? Saya tidak tahu. Loh, mengapa tidak tahu, Pak? Masalahnya Mbah Abdul Wahab dulu itu ditanya, Pak, bapaknya jenengan itu sinten namine? Wis, ora usah diurus hal-hal seperti itu, bilangnya seperti itu. Setelah ditanya dijudes juga nggak mau ngaku. Nah, setelah sekarang ini saya pikir-pikir, itu ternyata mungkin ada beberapa rahasia. Dalam arti rahasia itu apa? Mbah Abdul Wahab itu kehidupannya mungkin sekitar tahun kelahiran, mungkin ini mungkin sekitar tahun 1850 atau 60, mungkin sekitar itu 1860-an kurang lebih. Itu saya melihat dari nanti putra-putranya setelah beliau itu menikah, terus putra-putranya itu ada yang meninggal tahun 1019. Nah, 19 dia ya 1919 itu ada putra yang sudah meninggal. Nah, berarti kan dia umpamanya dihitung mundur, ya mungkin sekitar mundurnya itu mungkin 30 tahunan lah atau 40 tahunan begitu. Nah, ternyata Mbah Abdul Wahab itu asalnya dari Purworejo. Ini cerita dari Mbah Hasan Bisri dan Mbah Supinah dari Purworejo. Lah bapaknya Mbah Abdul Wahab itu asalnya dari Solo, katanya seperti itu. Lah mengapa enggak diceritakan yang dari Solo mbahnya itu enggak diceritakan? Mengapa? Setelah saya telusuri itu kemarin dalam ceritanya di WA antara grup jenengan Sami, dan di situ ada Mas Rosadi, di situ muncul menerangkan bahwa zaman dulu itu berhubung ada zaman Belanda yang pada waktu itu supaya orang di sini sebagai pahlawan atau mungkin sebagai pejuang pada waktu itu, istilahnya apa, pejuangnya dari Diponegoro. Jadi mbahnya bapak saya itu dulu ikut di perjuangan Diponegoro. Berhubung tahun 1800, kalau perang Diponegoro itu kan 1825 sampai 1830. Nah, perang Padri kan 5 tahun itu. Nah, setelah itu tahun 1850 itu Pangeran Diponegoro kecekel nang Belanda, terus diasingkan ke Makassar. Setelah itu orang-orang di sini, para pemuka-pemukanya pada kocar kacir istilahnya, pada Melayu DWD sendiri-sendiri. Ada yang Melayu maring Kebumen, ada yang Melayu maring Purworejo. Lah di antaranya setelah di Purworejo itu keluar Mbah Abdul Wahab. Nah, Mbah Abdul Wahab itu namanya bukan asli Mbah Abdul Wahab. Mbah Abdul Wahab aslinya namanya kalau tertera di sini itu Mbah Arso Pawiro. Nah, gitu. Arso Pawiro.
Lah mengapa kok sekarang jadi Mbah Abdul Wahab? Pada waktu itu dari Purworejo, karena berhubung di sana dia berjuang untuk melawan Belanda, lari ke Banyumas, ke daerah sini. Di sini mbok kecekel, jadi beralih nama menjadi Arsopawiro. Terus di sini setelah berhaji berganti menjadi Mbah Abdul Wahab, begitu. Itu ceritanya seperti itu, di antaranya seperti itu. Nah, oke, istrinya ini adalah manuskrip istilahnya. Ini untuk bisa membaca saya harus dipakai sambungan. Kalau nggak disambung, sambungan channel ini. Oke. Mbah Abdul Wahab itu namanya yang dulu Arsopawiro, mempunyai istri 4, nomor 1 diantaranya. Kalau menurut cerita itu Mbah Katem ini yang nomor 4. Saya mendengarkan cerita dari mbah saya, dari Mbah Biru, dari Mbah Supina, dari Mbah Liksup. Mbah Sup itu bercerita itu Mbah Biru itu istri yang terakhir, bilangnya gitu. Lah soal kebenarannya saya tidak tahu persis, tapi saya melihat dari 1 dan 2 itu jelas bukan Mbah Biru. Tapi kalau dilihat dari keturunan yang sekarang ada, itu bisa, ini bisa